Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu yang super. Perkenalkan, nama saya Wiid Sulaiman, sarjana pendidikan sekolah dasar dari SDN Saleng, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Yang ini Ibu Irawati sebagai pengajar praktek. Beliau selalu senyum ceria dalam membimbing kami semuanya. Sedangkan yang ini Bu Nini Widya Romawati sebagai fasilitator. Beliau juga selalu ceria dan sabar. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pelatihan guru penggerak. Tahukah Anda, ketika mendengar nama Ki Hajar Dewantara, dalam pikiran kita akan selalu terbayang semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya dapat memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah memberi ide-ide. Dan Tidwuri Handayani, di belakang memberikan motivasi dan dorong. Dari tiga semboyan itu, artinya yaitu yang di depan harusnya memberi contoh yang baik. Contohnya dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemimpin yang ada di depan, karena itu ia harus memberikan contoh teladan bagi anaknya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Sedangkan Ing Madya Mangun Karso berarti yang tengah harus memberikan ide, gagasan, ataupun hal-hal yang membangun. Murid harus merangsang terciptanya ide dan gagasan. Guru dan orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan murid-muridnya. Hubungan komunikasi yang baik ini akan membuat anak-anak terbuka dalam menyampaikan masalah dan pemikirannya. Dengan begitu, setiap masalah dapat dipecahkan secara bersama-sama. Anak-anak pun akan senang karena mendapat perhatian orang tua dan gurunya. Itulah maksud dari Ing Madya Mangun Karso. Sedangkan yang ketiga yaitu Tidwuri Handayani. Dalam logo pendidikan nasional memiliki makna yang di belakang harus memberi dorong. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru, dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-cita. Ketika melihat ke belakang, saya harus mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Antara lain, menganggap bahwa anak seperti gelas atau kertas kosong, memandang semua anak itu sama. Fokus saya hanya mengajar. Dari anggapan itulah akibatnya saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong, dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Dalam hal pembentukan karakter,
saya sering memperlakukan anak-anak layaknya kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik itulah yang perlu saya coretkan pada anak-anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Sedangkan memandang semua anak itu sama, maksud saya semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran yang sama. Saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam guru kelas. Sedangkan yang ketiga, fokus saya adalah mengajar. Maksudnya, saya lebih memfokuskan menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM, serta pada nilai adalah prioritas saya. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa dan menyadari kekeliruan saya itu. Saya bertekad untuk memulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, saya tahu betul bahwa membuat perubahan tidak seperti membalik telapak tangan, namun tidak ada salahnya mulai berubah dari sekarang. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seorang guru yang menjiwai semangat ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.